Hai, saya Bangun. Aku Oli. Dan gue Dani. Welcome to Simon Fucking Life. Our podcast will begin on 3, 2, 1. Let's go. Selamat sore kaum Adam dan Hawa. Selamat datang di podcast kami yang bertajuk Simon Fucking Life. Yeay. Namanya aja udah gila, nyentil banget ya. Nantinya kita bakalan mengulik semua hal-hal yang dilakuin para Siver di luar sana. Suka duka apa sih yang dilalui para Simon? Yes, that's me. Oke, tanpa perlu basa-basi ya, kita perkenalan dulu kali ya. Nama gue Bangun Setiawan dan asal gue dari Solo, Jawa Tengah. Dan gue jadi Simon kurang lebih 2 tahun ya. Gue masih newbie di antara teman-temanku yang mau perkenalan ini. Silahkan perkenalan kalian masing-masing, dimulai. Hai teman-teman, nama gue Roli. Tapi kalau di kapal gue biasanya dipanggil Oli. Gue domisili Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung, enggak kampung banget sih, daripada Bangun. Terus gue udah 7 tahun di kapal. 7 tahun, tua banget gue. Tapi kalau umur sensor ya, gak usah tahu. Pokoknya pantengin terus podcast kita dan lu bakal tahu semua tentang kita dan tentang kehidupan di kapal. Di podcast ini kita bertiga. Terus sekarang ada lagi nih, satu lagi yang memperkenalkan diri. Masuk. Halo teman-teman, kenalin nama gue Dani Panjaitan. Asal gue dari Cilacap, tepatnya di Kroya. Yes, bener banget, ngapakers. Dan gue udah 1 tahun join di kapal dengan 2 kontrak. Kalau kalian mau tahu gimana asam asin manisnya kerja di kapal, yuk kita dengerin terus. Kita bakalan cerita semuanya sampai habis, sampai tuntas. Oke? Guys, episode kali ini gue pengen bahas ini sih. Lo kok tertarik banget kerja di kapal pesiar gitu loh? Apa cerita kalian? Awal mula gue tertarik buat kerja di kapal pesiar itu, pertama gue pengen keliling dunia, karena itu obsesi gue dari zaman SMP. Gue tertarik banget sama jalan-jalan, traveling. Dan negara pertama yang gue pengenin itu Eropa. Dan puji Tuhan dengan kerja di kapal pesiar gak cuma Eropa doang yang gue dapet, tapi hampir semua negara, ada hampir semua benua. Dan satu lagi, gaji yang gue dapat itu menurut gue tuh bonus. Tapi hal yang paling bersyukur yang gue dapat di sini itu gue bisa ngeliat dunia. Oh ya, tambahan, sebelum gue kerja di kapal pesiar ya, menurut gue tuh Eropa tuh keren banget. Tapi setelah gue ngeliat dunia, ternyata Asia itu keren, bener-bener keren banget. Gue pikir tadinya tuh Asia gitu-gitu doang, mirip-mirip sama Indonesia. Ternyata gila, eksotik banget. Kalau gue sih emang gak kepikiran ya kerja di kapal pesiar. Gue kepikirannya harus kerja di luar negeri apapun caranya. Dan alhamdulillah gue dapet pekerjaan pertama di luar negeri itu di Qatar, Middle East, selama 2 tahun di perhotelan. Dan itu gue faktor laki sih, soalnya gue cuma searching di Google tanpa blank experience dan ya dipanggil. Dan ini habis di Qatar gue langsung daftar di kapal pesiar. Dan gue itu dengan niatan yang iseng-iseng doang, coba-coba berhadiah, dan akhirnya keterima juga. Dan sampai sekarang ketagihan sih, soalnya bisa keliling dunia dan bisa mengenal culture berbeda dan orang-orangnya itu berbeda-beda gitu. Oke deh, kalau misalkan ditanya gimana sih awalnya tertarik bekerja di kapal pesiar, jadi gue tuh orang yang hobi traveling. Untuk di Indonesia sendiri, gue udah mengunjungi di beberapa pulau gitu, dan it was so amazing. Itu indah banget. Itu yang bikin gue penasaran bagaimana keadaan di luar negeri. Jadi gue tuh berpikir gimana caranya gue bisa traveling tanpa mengeluarkan banyak uang, tapi gue juga dibayar gitu loh. Nah, salah satu solusinya itu yaitu kerja di kapal pesiar.
Dan akhirnya gue cari tahu gimana caranya untuk daftar di situ gitu. Nah, ya udah deh. Dari situ gue berproses dan akhirnya bisa keterima di situ, dan ya so far so good ya bagi gue sih. Terus kok lu bisa keterima sih? Prosesnya gimana? Gue penasaran deh. Nah, kalau kita ngomongin kenapa gue bisa keterima di kapal pesiar, sebenarnya dari basic gue tuh nggak ada basic pelaut sama sekali. Jadi STM gue jurusan listrik dan kuliah gue jurusan manajemen sumber daya manusia. Nah, pertama kali gue daftar, gue coba untuk di bagian clerk HR. Nah, itu sesuai dong dengan jurusan kuliah gue. Nah, cuman ketika gue daftar di situ, gue tuh nggak bisa langsung tuh di bagian itu. Nah, pihak dari kapal pesiar menawarkan gue untuk di bagian housekeeping handyman, dimana itu bagian teknikal, tapi cuman ada satu orang di departemen housekeeping, dimana itu sesuai dengan jurusan ketika gue STM, yaitu listrik. Dan pengalaman kerja gue juga sesuai banget karena di bidang teknikal juga. Gue dulu seorang mekanik mobil gitu, jadi ya itu yang bikin gue gampang sih untuk masuk ke situ, karena bidang pendidikan mendukung, pengalaman kerja juga mendukung gitu. Dan proses untuk penerimaannya kebetulan gue tuh dulu sebenarnya itu gampang banget. Dari awal gue daftar sampai gue ikut untuk bikin kayak dokumen-dokumen melengkapi itu semua. Dan gue cuman terhambat dulu di visa, yaitu bikin US visa. Cuman itu gak masalah sih, karena after gue di reject untuk US visa, akhirnya gue dialihkan untuk ke Eropa. Dan itu gue bersyukur banget sih. Pas kontrak itu gue full 4 bulan untuk di Eropa, karena gue lumayan keliling dunia tuh waktu itu gitu. Jadi itu tuh pengalaman gue. Kita udah dengar tuh pengalamannya Dani. Dari pengalaman gue nih ya, secara garis besar aja ya, soalnya kalau masalah detailnya nanti ada Bangun yang jelasin. Jadi kenapa bisa gue keterima itu pengalaman yang harus ada kalau mau kerja di kapal pesiar tuh kan harus pernah atau ada background buat di hotel. Nah, gue tuh kan lulusan komunikasi ya, satu komunikasi, anjir sombong banget gue ya. Jadi karena gue nggak ada pengalaman sama sekali buat di hotel, gue searching tuh. Awalnya gue kenapa bisa kerja di kapal pesiar tuh sama kayak Bangun, gue searching kerjaan. Terus gue lihat di situ ada kursus tentang kapal pesiar. Gue masuk tuh tentang gue ikutan kursus tuh selama 2 bulan. Gue ikutan di Jogja. Jadi gue di situ dikasih tahu tentang skill perhotelan. Habis itu aku ambil training di hotel Jogja. Gue dapet sertifikat, itu syarat buat kerja kapal pesiar kan harus ada sertifikat kerja di hotel. Gue kerja ke training, terus gue interview, kita sekolah di Cikarang, dan boom, masuk deh gitu. Pas interview gila, ngantrinya sampai gedung-gedung, sampai di luar gedung Kompas, anjir ngantrinya. Dan gue down banget soalnya rival gue itu pakaiannya kayak berkompeten banget gitu loh. Ya udah, gue sangat-sangat down. Dan itu pas interview kan ada 3 tahap ya kalau nggak salah, skill, English, sama Marlin. Dan di skill itu gue dikasih pertanyaan banyak banget dong. Sama siapa sih, Pak siapa itu nggak tahu, Pak Alek kali ya. Dikasih pertanyaan banyak banget tentang mesin-mesin, tentang untung gue tahu ya. Dan terus posisi gue dan yang awalnya housekeeping attendant diganti dong sama Pak Alek gitu, Pak Alek atau siapa gitu, diganti asisten stateroom steward. Dan itu gue nggak ada gambaran kerjanya seperti apa, gue nggak tahu sama sekali asisten stateroom steward di apaan. Ya udah gue jalani aja. Dan pas Marlin tes, alhamdulillah juga asisten stateroom steward itu kan minimal 75 ya, dan gue dapet 84 ya, 84, dan itu terkualifikasi sih. Alhamdulillah.
Terus ini sih guys, ini intens banget loh ini. Perasaan lu ketika pertama kali meninggalkan Indonesia dan terutama meninggalkan keluarga, apa sih guys? Sok. Ini nih pertanyaan yang gak enakin nih kayak gini nih. Otomatis pasti sedih lah ya. Cara gue juga perempuan, emosian, pasti sedih banget gila. Pasti bener-bener sedih banget. Gue sebelum berangkat aja ngebayangin aja ya ampun 10 bulan harus ninggalin rumah yang biasanya bareng-bareng gitu kan. Dan pas hari H nih pas gue berangkat, gue nggak mau tuh tunjukin kalau gue lagi nangis pas dalam pesawat. Aduh, air mata keluar. Dan gue denger nih ya, gue denger anjir ada anak kecil lewat banget dalam pesawat. Gue udah nangis tuh. Dan pas pulang kontrak pertama ini, gue denger dari kakak ipar gue, ternyata 2 bulan pas gue udah berangkat tuh tiap malam mama nangis-nangis terus. Dan di kapal itu nunggu 1 minggu gue biar bisa berhenti nangis. Sedih banget. Nah, kalau perasaan gue ketika pertama kali meninggalkan orang tua gue dan Indonesia, sebenarnya kalau untuk ninggalin orang tua gue kayak udah biasa banget. Karena sejak STM gue udah kos. After sekolah selesai gue langsung kerja di Jakarta dan kuliah di Jakarta gitu. Jadi mungkin kayak biasa aja. Cuman ketika udah di bandara, dan negara pertama gue itu waktu itu Amsterdam. Jadi perasaan ketika di bandara itu udah mulai kayak anjir, gue udah mau ke Eropa gitu. Gue ke Amsterdam nih gitu kan. After itu ada ke Italia, ada ke Spanyol, ke Paris gitu. Gue udah tahu tuh schedule-nya dan excited banget sih gitu loh. Karena gue tahu negara-negara yang bakal gue kunjungin waktu itu keren-keren banget gitu. Dan ya gue beruntung banget lah pokoknya ketika itu dan merasa excited banget. Dan gue kayak udah anjir, ini kayak dream come true banget sumpah. Kalau gue gila pas meninggalkan Indonesia itu sumpah perasaanku campur aduk. Dan waktu itu gue masih umur 18 tahun dan masih bocah gitu ya. Gila, gue gelisah banget. Dan apa ya, gue orangnya gak gampang nangis. Ya gimana ya, ya gak nangis tapi gelisah anjir. Gelisah gimana ya, gimana nanti kerjanya, gimana nanti sama teman-teman, gimana ya nanti berbaur sama orang-orang. Dan sama keluargaku, untungnya keluargaku support. Dan alhamdulillah support banget. Dan akhirnya ya gak jadi masalah sih buat gue. Cuman pas minggu-minggu pertama ya gue kepikiran terus sama keluarga, kabarnya gimana ya. Dan itu gak bisa kontak soalnya bapak gak punya HP, keluarga kakak-kakakku pun juga gak punya HP anjir. Gue masih kampung banget dulu. Oke, ini terakhir guys, jangan komplain kalau banyak pertanyaan ya. ini terakhir. Perasaan lo pertama kali keluar negeri dan lihat kapal pesiar yang begitu megah banget itu gimana sih rasanya? Sharing dong guys. Well, kalau lu nanya gue perasaannya ketika ada di Amsterdam, itu gue udah excited banget yang pertama gitu. Ngelihat sekitar itu bule semua gitu, kemana Pak Lenya gitu loh. Dan gue udah penasaran banget gitu kan, karena gue belum pernah lihat ini kapal pesiar gitu loh. Dan ketika gue sampai di pelabuhan, kemudian gue ngelihat kapal pesiar itu, dalam otak gue tuh langsung mikir bahwa anjir, ini gue cuma satu function, satu orang, yaitu gue doang. Ya udah, kerjaan bakalan banyak banget gitu loh. Tapi di sisi lain hati gue tuh menguatkan bahwa dan lu tuh bakalan ke Spanyol, ke Italia, ke Israel, ke Paris gitu. Udah jalanin, nikmatin gitu loh. Gue tuh dari dulu untung aja udah berpikir bahwa hidup itu ya udah dijalanin sama dinikmatin gitu. Gak usah berpikir macem-macem. Jadi ya this is my future life gitu loh waktu itu. Pertama kali di luar negeri waktu itu kan di Qatar ya, gue langsung berucap syukur, subhanallah. Gue nggak percaya kalau gue di luar negeri gitu. Dan feel-nya beda banget. Soalnya Indonesia kan feel-nya tropik ya, di sana itu bukan tropik lagi.
lebih tropik anjir, panas banget. Tapi gue langsung wow, gue beneran nih di luar negeri gitu. Dan pas lihat kapal pesiar pertama kali itu ya waktu di Fort Lauderdale dan Florida ya, dan anjir bener megah banget, gede banget. Dan pikiran gue cuman ini, gue nanti kerjanya gimana, gue nanti komunikasinya gimana, orang-orangnya gimana, gue nggak kenal sama siapapun di situ, gimana, aduh, langsung gemeteran gue. Tapi ya kalau di jalan iya fan aja gitu. Kok terakhir sih? Gue kan masih pengen sharing. Tapi pokoknya episode berikutnya harus ada lagi ya. Oke, jadi secara gue tuh emang cita-cita banget gitu kan, pengen keluar negeri. Soalnya masa gue cuma ngeliat di TV doang, ngeliat di film-film doang. Dan gue dikasih kesempatan buat ngeliat luar negeri. Dan negara pertama yang gue injek itu Los Angeles. Dan waktu itu lagi musim dingin. Dan gue cuma ngeliat di bandara doang. Gue ngeliat salju, dalam hati, ya ampun salju kayak gini toh. Terus habis itu gue join di Lauderdale tuh waktu itu di Florida. Kita tuh dijemput pakai mobil kan. Terus gue ngeliat kapal pesiar segede gitu. Ya, gue gimana kerja kapal segede gitu, gue kerjaan gimana. Dari luar aja udah megah banget, gimana di dalam. Soalnya bener-bener di otak gue itu gak pernah ada bayangan tentang kapal pesiar. Dan setelah kerja di dalam kapal pesiar nih, gila, pokoknya megah banget, keren banget, beruntung banget gitu orang-orang yang bisa masuk ke dalam. Beruntung banget yang jadi tamu, dan beruntungnya lagi tuh pekerja-pekerja, karena selain mereka bisa tinggal di situ, kita juga dibayar dong. Bisa dibilang itu jalan-jalan gratis, cuman ya harus kerja, itu resiko, karena tujuan kita ke sana tuh kerja, bukan liburan. Bener gak sih guys? Bener banget dong. Ya, berakhir deh podcast kali ini. Tapi jangan berkecil hati ya, soalnya masih ada podcast berikutnya yang akan menggugah iman kalian ya. Kan kalian belum tahu kerjanya gimana, sistemnya gimana, orang-orangnya gimana, terus negara-negara apa yang paling favorit bagi kita gitu. Atau kalian bisa nanya-nanya secara langsung sama kita dengan reply story kita ya, yang akan kita share di sosial media. Oke, sekian kali ini dan sampai jumpa di Simon Fucking Live berikutnya. Ciao.